Baik Bapak Ibu, sudah jam 1 tepat, jam laptop saya nggih. Ya, jadi selamat siang, Om Swastiastu semuanya. Semoga bisa mendengar suara saya dengan jelas ya. Jadi pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pelatihannya ya, masih bersama Instiki dan Dinas PMA. Tapi hari ini saya bersama rekan yang lain ya. Jadi kemarin begini Bu Bella, jadi kemarin Bapak Ibu ini sudah ketemu dengan saya bersama Bu Yuri gitu ya. Oh, iya iya Ya, iya. ini peserta yang kemarin persis ya bersama saya. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu, saya bersama Ibu Welda, ya masih dosen Instiki seperti itu. Jadi hari ini materinya adalah tentang online meeting, khususnya menggunakan aplikasi Zoom. Ya, jadi aplikasi yang kita sudah pakai saat ini ya. Jadi untuk bertatap bertemu secara virtual ini, ya hari ini akan kita coba ulik-ulik kembali ya, menelisik fiturnya lebih dalam gitu ya, membahas ya apa saja yang apa saja yang bisa dilakukan ya dengan Zoom meeting. Ya, kira-kira seperti itu. Link pretest sudah saya bagikan. Bagi yang baru bergabung, saya kopas lagi sekali nggih. Nah, itu ya link pretestnya. Ya, lalu sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh Bu Welda yaitu tentang materi. Ya, berikutnya setelah materi kita akan ngobrol-ngobrol santai berdiskusi bersama terkait dengan online meeting menggunakan aplikasi Zoom. Begitu kira-kira Bapak Ibu nggih. Eh, saya rasa cukup pembukaan dan perkenalannya Tiang Andika bersama Bu Welda. Ya, untuk berikutnya saya serahkan waktu dan Zoom-nya kepada Bu Welda. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Andika. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi untuk jadwal kita hari ini, kita akan membahas tentang Zoom meeting ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya tampilkan dulu untuk presentasinya. Oke, ya kita diskusi nyantai aja ya Pak ya, dan Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk sesi hari ini itu tentang meeting online sebenarnya, ya tentang pertemuan atau rapat online yang biasanya sudah sejak pandemi ini sudah kita gunakan ya, diantaranya yaitu Zoom ya Zoom. Selain Zoom kan juga mungkin kita mengenal ada yang lain juga seperti Google Meet ya, atau mungkin aplikasi-aplikasi lain juga ada banyak ya untuk meeting sejak pandemi ini kan bermunculan semua. Nah, mengenai Zoom ini adalah aplikasi yang sudah sering sekali kita gunakan, ya. Tapi terkadang memang ada pihak-pihak tertentu yang memang biasa hanya tinggal join gitu ya, tinggal masuk sebagai peserta seperti itu. Tidak semua terkadang punya kesempatan untuk menjadi apa namanya, yang membuat atau yang mengagendakan rapat ya, seperti itu biasanya. Nah, makanya di sini kita akan bahas tentang tata cara mengelola rapat atau meeting secara daring ya, secara online dengan menggunakan Zoom meeting. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Di yang pertama mengenai bagaimana sih awalnya supaya bisa menggunakan aplikasi Zoom meeting. Nah, karena ini aplikasi berarti pasti harus kita install dulu aplikasinya, seperti itu. Nah, untuk menginstal aplikasi terlebih dahulu juga harus punya dulu installernya, seperti itu ya, harus kita download dulu installernya. Nah, untuk menginstal Zoom, itu kita bisa masuk ke halaman websitenya dari Zoom, yaitu ini ya, ada https://zoom.us ya /sport/download, atau kalau enggak Bapak Ibu bisa langsung ketik saja di pencarian Google Zoom ya, atau Zoom meeting gitu ya. Nanti akan diarahkan ke pencarian dengan alamat yang seperti ini ya, alamat zoom.us seperti itu. Nah, nanti ketika sudah masuk ke websitenya, kemudian nanti akan ada link ataupun fitur untuk mendownload. Nah, di situ atau mengunduh ya. Di situ kita tinggal download atau unduh. Ketika nanti muncul seperti ini ya. Nah, ketika kita klik download, kemudian muncul window untuk menyimpan file.
ya, file dari installernya Zoom. Nah, di situ kita klik save file atau simpan file. Nah, kemudian nanti ketika kita sudah menyimpan, nanti berarti installernya Zoom itu akan tersimpan di komputer kita. Nah, nanti kemudian kita harus buka filenya ya dari komputer kita, kemudian kita double klik atau klik 2 kali untuk memulai atau menjalankan installer ya, atau untuk menginstalasi Zoom-nya. Nah, ini ya, jadi kita double klik di installernya, kemudian otomatis nanti dia akan melakukan instalasi ya, seperti ini. Nah, untuk instalasi silakan tunggu beberapa saat sampai selesai, baru nanti ketika sudah selesai kita akan diarahkan ke tampilan ini ya, tampilan Zoom Meeting, Zoom Cloud Meeting seperti ini, seperti yang Bapak Ibu miliki ya, pasti sudah punya semua kan, bisa bergabung di sini pasti sudah punya Zoom Meeting-nya. Nah, ini karena Zoom Meeting ini kita punya kan kita sedang bahasnya tentang Zoom Meeting Bapak Ibu, cuma ada sedikit permasalahan di mana Zoom itu dia tidak bisa menampilkan atau men-sharing screen tampilan dari Zoom Meeting itu sendiri. Jadi lain nggak sama seperti apa Google Meet ya. Kalau Google Meet kan kita bisa tampilkan seluruh layar kita sehingga Google Meet-nya juga bisa kelihatan gitu. Nah, kalau Zoom itu nggak bisa. Sehingga di sini terpaksa menggunakan apa namanya? Penjelasan dengan gambar-gambar potongan-potongan screenshot dari Zoom Meeting itu sendiri. Nanti kalau misalnya mau dicoba atau apa, Bapak Ibu boleh infokan ya. Jadi di sini saya jelaskan berdasarkan tampilan-tampilan dari Zoom Meeting-nya. Oke, nah jadi kalau sudah terbuka seperti ini artinya kita sudah selesai instalasi. Artinya kita sudah menginstal aplikasi Zoom. Nah, lalu itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, oke nih kita udah punya nih aplikasinya, ya kan? Terus gimana caranya supaya kita bisa menggunakan Zoom Meeting? Langkah yang berikutnya yaitu kita harus punya akun dulu. Ya, karena untuk menggunakan Zoom itu kita harus punya akun, harus terdaftar dulu di Zoom. Nah, untuk mendaftarkan akun itu seperti ini caranya. Yang pertama, ketika kita sudah dihadapkan dengan aplikasi Zoom, ya seperti ini. Kalau kita sudah punya akunnya, kita tinggal klik sign in, ya. Atau kalau Zoom itu juga memungkinkan kita tidak perlu daftar, tapi bisa ngikut join gitu ya meeting. Tinggal klik join meeting di sini. Tetapi sebaiknya kita mendaftarkan akun. Nah, kita klik di sign in kalau untuk membuat akun, klik di sign in, kemudian nanti dia akan menampilkan halaman untuk login. Ya, login itu dengan memasukkan email dan password. Tapi kan kalau kita belum punya akun, berarti kita nggak bisa masukin akun email dan password di sini. Nah, sehingga ada pilihan berikutnya. Ya, ada pilihan berikutnya. Kalau kita belum punya akun, kita mau masuk menggunakan apa? Bisa dengan menggunakan ini pilihan yang sudah disediakan di Zoom di bawah ini ya. Ada dengan SSO ya, dengan ID Apple ya, atau dengan email dari Google atau Gmail ya, atau mau masuk atau login dengan Facebook, akun Facebook bisa. Kalau ada salah satu di antara itu silahkan diklik icon-iconnya ini. Atau bisa juga mau benar-benar daftar dari awal. Kalau benar-benar mau daftar dari awal itu kita bisa klik di ada tulisan sign up kecil di bawah sini ya Bapak Ibu ya. Sign up kecil di sini, nah boleh diklik di situ. Nah, dalam kasus ini kita mau coba, kan Bapak Ibu, kebanyakan ya dari kita udah punya email Google ya, Gmail ya. Nah, kita akan coba artinya dengan yang menggunakan email Gmail. Nah, jadi kita klik Gmail ini, Google ini ya, icon Google ini kita klik. Nah, kemudian dia akan mengarahkan kita ke browser ya, ke Chrome ataupun ke Internet Explorer atau Mozilla Firefox ya. Lalu dia akan meminta kita untuk memasukkan email Google ya, email Google yang kita miliki. Nah, kita masukkan di sini emailnya, kemudian nanti kita klik berikutnya ya. Komputernya akan otomatis mengarahkan ke browser lalu membuka halaman akun Google ya. Kalau misalnya kita sudah login di browser kita, otomatis dia muncul nih bisa atau disuruh milih
ya. Tapi kalau memang belum, ya berarti kita masukkan emailnya apa. Ya, kemudian kita klik berikutnya, ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, setelah klik berikutnya, maka akan diminta untuk memasukkan password ya di situ ya, password atau kata sandi. Nah, di sini kita masukkan password dari akun email atau Gmail kita ya, atau Google Mail kita. Masukkan di sini passwordnya, kemudian klik tombol berikutnya. Ya, jadi emailnya sudah, passwordnya dimasukkan, klik berikutnya, langsung nanti dia menampilkan lagi halaman untuk verifikasi. Ya, seperti ini halaman verifikasinya. Kita diminta untuk memasukkan tanggal, bulan, tanggal, dan tahun lahir. Ya, tinggal dipilih saja di sini bulannya bulan berapa, tanggal lahirnya tanggal berapa, kemudian tahun lahirnya berapa. Nah, ini tujuannya Zoom ingin melakukan verifikasi saja ya atas email yang sudah kita masukkan tadi. Nah, itu. Nah, kalau sudah dimasukkan bulan, tanggal, dan tahun lahirnya, kemudian kita klik continue. Ya, kita klik continue. Nah, ketika kita klik continue, maka dia akan menampilkan tampilan seperti ini ya, yang menyatakan bahwa kita sudah berhasil membuat akun di Zoom. Ya, seperti itu. Satu email bisa buat satu akun. Nah, kalau sudah tampilan ini, kemudian nanti, nah ini ya, tampilan welcome to Zoom-nya. Nah, kemudian nanti kita klik button create account, ya, create account di nomor 12 ini. Ya, create account di nomor 12. Nah, ketika klik create account, baru kemudian dia akan menampilkan nomor 13 ini, ya, kita akan tampil login dengan Google, ya. Kalau sudah seperti ini berarti kita sudah terdaftar, ya, mendaftarkan diri di Zoom. Nah, ini kalau sudah seperti ini artinya sudah. Ketika kita klik launch Zoom ini ya, yang apa, button biru ini launch Zoom. Nah, maka dia akan langsung mengarahkan kita ke tampilan aplikasi Zoom yang di depan tadi. Ya, masuk dia. Jadi dari browser dia mengarahkan ke aplikasi Zoom-nya. Ya, seperti itu. Nah, itu berarti sudah selesai untuk pendaftaran akun. Nah, dia mengarahkan kita ke tampilan ini, ya, ke aplikasi Zoom-nya. Nah, ini kalau ini udah familiar ya Bapak Ibu ya. Kalau setiap buka Zoom pasti kan kayak gini. Ya, kalau udah login. Nah, sudah nih, udah install, udah punya akunnya ya kan, udah terdaftar. Nah, sekarang yang berikutnya adalah gimana kalau mau melakukan penjadwalan pertemuan. Ya, misalnya kita mau bikin meeting nih atau mau bikin rapat nih. Ya, tapi rapatnya mungkin besok atau lusa atau mungkin minggu depan misalnya. Jadi mau kita schedulekan dulu ya, mau kita jadwalkan dulu. Ya. Nah, di sini dengan menggunakan Zoom itu memungkinkan untuk penjadwalan rapat atau pertemuan. Ya, kalau kita lihat di tampilan ini, Bapak Ibu, ada beberapa menu ya. Yang pertama, menu yang menggunakan ikon gambar-gambar yang 4 ini, ya, yang di tengah-tengah. Yang kedua, ada menu-menu yang ada di atas aplikasi Zoom-nya, ya, yang di bagian atas. Ya, kalau yang di atas itu ada banyak, tuh ada home, ada chat, ada message, ada kontak dan sebagainya. Kalau yang di tengah itu ada new meeting, join, ya, schedule sama share screen. Nah, kalau kita mau melakukan pembuatan jadwal untuk meeting atau untuk pertemuan atau rapat, kita akan pakai menu yang schedule, ya, schedule ini yang ada gambar kalendernya. Nah, di sini kita klik menu schedule, ya, kita klik menu schedule-nya ini. Nah, maka dia akan mengarahkan kita ke tampilan seperti ini, tampilan window kecil berisi schedule meeting, ya. Nah, kita diminta untuk mengisi rincian jadwal pertemuannya atau jadwal meetingnya. Nah, yang pertama di sini yang diminta isi itu adalah topik, ya, topik. Misalnya kita bisa kasih topik ini pertemuan atau rapat tentang apa sih? Oh, misalnya mau membahas tentang rapat bulanan desa misalnya, ya, diketik dah di sini, ya, rapat bulanan desa misalnya. Nah, kemudian pada kotak
start, ini ada start ya di bawahnya itu. Ini kita isikan dengan tanggal. Jadi rapat bulanannya itu akan dilakukan di tanggal berapa, hari apa, dan jamnya jam berapa. Ya, misalnya mau dilakukan tanggal 2 hari lagi misalnya, berarti tanggal 15. Berarti di sini diisi ya tanggal 15 Juli 2022, waktunya misalnya jam berapa? Mungkin jam sekarang jam 1 misalnya, jam 13.00 boleh dipilih. Nah, kemudian ada lagi duration ya. Duration ini kita isi dengan rencananya itu berapa lama nanti meetingnya akan diselenggarakan. Jadi di Zoom meeting ini kita bisa menjadwalkan durasi meetingnya, mau berapa lama nih meetingnya ya. Misalnya kayaknya bakal memakan waktu 3 jam, ya udah kita pilih di sini ya 3 hour berarti ya 3 jam dan berapa menit misalnya 3,5 jam ya bisa diatur. Ya, jadi menitnya ini bisa kita atur bahkan sampai ke satuan ya, artinya mau bikin 35 menit, 37 menit bisa. Ya, seperti itu. Nah, pada bagian time zone ya ini ya. Ini diisi sesuai dengan zona waktu kita. Kalau kita kan ngikutnya di zona Singapura ini ya. Boleh, atau ada yang KL juga boleh, yang Kuala Lumpur juga boleh. Nah, ini ya. Nah, itu kita isi dulu. Setelah itu di bawahnya masih ada lagi. Ini bagian bawahnya nih Bapak Ibu. Ya, di bawah yang tadi yang di bawahnya ini ya, di bawahnya time zone ini ya. Nah, di bawahnya ada lagi yang harus diisi yaitu meeting ID. Nah, jadi Zoom itu kan cara kerjanya setiap meeting, setiap ada Zoom meeting itu setiap kita membuat pertemuan itu ada ID-nya. Setiap pertemuan itu diberikan ID. Nah, setiap user, misalnya kan kayak tadi kita udah punya akun, ya udah punya akun Zoom. Nah, kita itu akan punya ID meeting untuk akun kita sendiri, ya. Biasanya Bapak Ibu bisa cek personal meeting ID-nya, misalnya contoh yang di sini meeting ID-nya 92082151885. Tapi kalau misalnya kita nggak mau pakai ID personal kita, nggak mau pakai yang ID kita bisa minta Zoom untuk membuatkan ID sendiri. Jadi ID-nya dibuat acak seperti itu, ya bisa. Jadi silakan apakah mau pakai ID acak dari Zoom atau mau pakai ID personal meeting kita yang sudah ada di akun Zoom-nya. Ya, seperti itu. Kalau dipilih yang personal meeting ya berarti ini menggunakan ID dari akun tersebut. Ya, kalau dia pilih generate automatically berarti dia akan minta untuk dibuatkan ya meeting ID secara acak oleh Google, oleh Zoom. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya lagi ya, itu ada bagian security. Ya, bagian security. Nah, di bagian security ini kita bisa memasukkan passcode. Ya, passcode itu semacam kunci untuk masuk ke dalam ruangan meeting yang sudah kita buatkan ini untuk masuk ke meeting ID ini. Ya. Nah, passcode ini bisa dipakai, bisa tidak. Kalau tidak dipakai maka tidak usah dicentang. Kita pilih aja waiting room juga bisa. Ini nanti dia passcode-nya otomatis disable. Ya. Atau bisa kita pakai kemudian passcode-nya mau kita isi sendiri, itu juga bisa. Ya, kita isi sendiri di sini. Misalnya biar yang masuk gampang ingetnya nih, saya kasih aja passcode-nya 12345. Ya, tapi kalau dia generate sendiri dari Zoom-nya biasanya dia sudah otomatis ada nih passcode-nya. Tinggal kita ubah aja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian 8 itu selain passcode di dalam security juga ada waiting room. Nah, kalau waiting room ini artinya kita akan meminta supaya nanti kalau misalnya ada peserta yang mau masuk ke dalam meeting, itu dia akan masuk dulu ke ibaratnya ruang tunggu, seperti itu ya, waiting room. Jadi dia nunggu dulu sampai kemudian dipersilahkan akses masuknya ke dalam meeting online-nya oleh yang membuat meeting ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu atur. Oh, misalnya saya maunya mereka langsung masuk aja. Ya nggak usah pakai waiting room. Ya, seperti itu. Tinggal masukin passcode, selesai. Ya, seperti itu. Nah, di bawah dari bagian waiting room ini masih ada lagi Bapak Ibu. Jadi terpaksa dipotong-potong ya karena
cukup banyak yang harus diisi. Nah, yaitu yang di bawahnya lagi itu ada pengaturan untuk video, ya, video. Nah, di sini ada video untuk host. Host itu maksudnya yang membuat meeting, ya, yang membuat apa namanya Zoom meetingnya, sama video untuk partisipan. Kalau partisipan itu berarti peserta meetingnya. Nah, jadi kita bisa ngatur, oh nanti ketika si host ini bergabung ke dalam atau masuk ke dalam Zoom meetingnya, ya dia masuk ke meetingnya, apakah nanti videonya akan on atau off seperti itu, ya. Lalu partisipannya juga, pesertanya nanti ketika mereka masuk ke dalam Zoom meeting itu maunya mereka dalam kondisi on kamera atau off kamera seperti itu, ya. Nah itu biasanya sih kalau banyak pesertanya gitu kan, ya, rame pesertanya, mungkin akan lebih aman kalau partisipannya dibikin off kamera misalnya seperti itu, ya. Kalau meetingnya hanya terbatas sedikit orangnya, ya mungkin nggak masalah, ya pakai on semua. Nah selanjutnya di bawahnya lagi setelah video itu ada pengaturan kalender. Nah kalender ini adalah untuk mensinkronkan, ya, jadwal meeting yang sedang kita buat ini dengan kalender-kalender yang ada di dalam aplikasi-aplikasi online. Di antaranya, ya, kalender yang ada di Outlook yang ada di Microsoft, ya. Kemudian kalender yang ada di Google. Kalau kita punya email Google kan biasanya juga ada fitur kalendernya, ya. Dan ada pilihan lagi other calendar. Jadi siapa tahu, ya, kalender selain Google dan Outlook. Ya, biasanya kan tujuannya ini kalau misalnya nanti kita pilih Google Calendar misalnya, nanti akan masuk ke kalender Google kita bahwa oh tanggal sekian, jam sekian kita ada jadwal meeting. Sehingga kita akan diingatkan oleh Google. Ya, seperti itu. Demikian juga dengan Outlook. Ya, seperti itu juga. Nah, tapi kalau misalnya tidak mau menggunakan kalender, ya nggak apa-apa. Pilih aja other calendar. Ya, nanti pilih aja other calendar, tidak akan dimasukkan kemana-mana nanti, ya, seperti itu. Nah, di bagian paling bawah dari pembuatan jadwal meeting ini itu ada advance option-nya, ya. Nah, ini ada beberapa pilihan yang harus Bapak Ibu centang ataupun tidak centang nih di sini, ya. Ada 1, 2, 3, 4, ya, ada 4. Yang pertama itu ada pilihan allow participants to join anytime. Ini apakah si pesertanya nanti boleh bergabung kapan aja, gitu ya. Jadi termasuk kalau misalnya belum ada hostnya, belum ada yang punya ruangan, belum ada yang punya meetingnya, ibaratnya, ada peserta yang masuk duluan, itu boleh, ya. Kalau boleh itu berarti dicentang, ya, dicentang. Kalau nggak boleh, jangan dicentang, dikosongkan saja. Tapi kalau tidak boleh, berarti nanti harus hostnya duluan masuk, baru pesertanya boleh masuk. Ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu adalah pilihan mute participants upon entry. Ya, ini berarti untuk menghilangkan suara atau mikrofon dari si peserta ketika dia baru join. Ya, ini cukup penting ini, terkadang kan seperti ini, kalau dia meetingnya untuk orang yang banyak sekali gitu kan, akan ada peserta yang keluar masuk seperti itu, ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah terkadang banyaknya peserta yang keluar dan masuk itu akan sangat mengganggu kalau misalnya pesertanya masuk terus nggak mute suaranya masih ada, ya, dia masuk ke dalam ruang meeting dalam kondisi mikrofonnya nyala, ya, bisa didengar. Nah, ketika banyak yang masuk, ya nanti berisik dan nanti bunyi terus dia. Nah, sehingga nanti akan mengganggu semua peserta lain, ya, atau mengganggu kegiatan meeting tersebut. Makanya kalau memang untuk meeting yang pesertanya tadi banyak, sebaiknya ini dicentang saja. Ya, kalau dicentang maka nanti setiap peserta masuk ke dalam ruangan meeting akan sudah dalam kondisi mikrofonnya mati atau nggak nyala. Ya, jadi tidak akan mengganggu, nggak akan ketahuan dah kalau dia masuk, gitu ibaratnya, ya. Nah, kemudian pilihan yang berikutnya itu ada automatically record meeting on the local computer.
ya. Jadi kalau pilihan ini kita centang, itu dia Zoom-nya akan secara otomatis merekam, ya, merekam kegiatan meeting dan nanti hasil rekamannya akan disimpan di komputer kita. Ya, berarti sudah dipilih nanti foldernya folder mana, ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya lagi yang paling bawah itu adalah ya, ini yang nomor 14 ya. Approve or block entry for users from specific countries atau regions. Ya. Nah, pilihan ini adalah pilihan untuk keamanan, lebih ke arah keamanan. Ya, misalnya kita mau meeting tapi hanya di lingkup kita saja nih, misalnya di lingkup kota atau di lingkup satu provinsi Bali misalnya, ya kan ya. Lalu kemudian kita tidak ingin, ini misalnya sifatnya agak sedikit rahasia lah ibaratnya. Tidak ingin ada peserta-peserta lain yang berada dari luar Bali untuk ikut, misalnya seperti itu, ya. Nah, maka kita bisa memanfaatkan fitur ini, ya. Nah, ini. Jadi ketika kita centang fitur approve or block ini, maka nanti negara-negara tertentu atau daerah-daerah tertentu yang sudah kita pilih itu nggak bisa ikut masuk gitu. Ya, hanya dari daerah-daerah yang sudah kita tentukan saja yang boleh masuk. Bisa seperti itu. Ya, ini lebih ke keamanan sih sebenarnya fiturnya. Apalagi kalau meeting itu sifatnya agak sedikit private dan rahasia misalnya, ya. Nah, itu untuk penjadwalan pertemuan. Kalau sudah kita pilih, kita atur maunya seperti apa di sini, baru kemudian kita klik button simpan. Nah, klik button simpan ini maka dia akan membuat jadwal meeting. Ya, seperti ini jadwal meetingnya. Nah, dia akan kembali tampil ke halaman aplikasi Zoom-nya tadi, ya, tapi sudah dalam posisi ada di menu meeting. Tadi kan ada banyak menu di atas ya. Nah, di menu meetings. Menu meetings ini dia sudah menampilkan ini loh, sudah ada jadwal loh, jadwal meeting, ya, jadwal meeting untuk jam sekian, tanggal sekian dengan meeting ID-nya sekian, ya. Lalu di situ ada pilihan button, beberapa button. Ada start, ada copy invitation, edit sama delete. Nah, jadi kalau kita mau lihat kita ada jadwal meeting enggak ya? Dalam minggu ini atau dalam minggu depan misalnya. Nah, maka kita buka aplikasi Zoom kita, kemudian kita klik menu meetings. Nah, di situ akan terlihat jadwal-jadwal meeting yang sudah kita buat. Ya, jadinya Bapak Ibu nggak lupa lagi, oh ini ada meeting nih. Gitu. Tapi ini dalam posisi bahwa kita adalah pembuat Zoom meetingnya ya, kita pembuat, ibaratnya kita yang membuat ruangan meetingnya, ibaratnya kayak gitu ya, bukan sebagai peserta tapi sebagai host. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya nih, kalau kita sudah buat jadwal untuk meeting, kan pesertanya harus diinformasikan. Ini loh link meetingnya, ya seperti itu. Ini loh jam sekian loh, ini kode meeting ID-nya, ini passcode-nya kan harus kita infokan kepada peserta. Ya. Nah, kalau kita mau menginfokan kepada peserta, kita boleh klik yang ini. Ya, button copy invitation, ya, copy invitation. Kita klik copy invitation, nanti otomatis dia akan mengcopy link undangan untuk meeting di jadwal ini. Ya, di jadwalnya yang sudah kita buat ini. Ketika kita klik, maka dia akan muncul tulisan di atas copied, ya, artinya sudah dikopikan, ya. Nah, nanti ketika kita sudah kopikan, baru misalnya kita mau ngundang lewat WA atau lewat email, nanti kita paste ya, kita Ctrl V atau kita kopiannya kita pindahkan ke sana. Nah, dia akan jadi seperti ini hasil kopiannya. Nah, tadi kan Ctrl C atau copy, nah sekarang kita Ctrl V misalnya, ya. Jadinya seperti ini nih, link, ya. Nih koordinat, ini kan orangnya nih, misalnya saya nih Welda mengundang Anda untuk ke sebuah jadwal meeting Zoom. Topiknya apa? Kan tadi kita udah set tuh topiknya, ya Bapak Ibu. Udah ada tuh topiknya apa, waktunya kapan, ya, kemudian jamnya jam berapa, waktu kapan, waktu Singapura tadi kan ya. Kemudian ini linknya, ya, ini link meetingnya, ya, ini link undangannya.
Nah, dengan cukup mengklik link ini saja, dia akan tergabung ke Zoom meeting tersebut. Ya, atau kalau tidak mengklik Zoom meeting ini, dia bisa secara manual ya masuk join meeting ya, join ke meetingnya ini dengan memasukkan meeting ID. Ya, tadi kan kita sudah bikin tuh meeting ID ya. Memasukkan meeting ID dan nanti memasukkan passcode ketika diminta passcode. Jadi ada dua cara, bisa dengan manual masukkan sendiri nih ya meeting ID-nya sama passcode-nya, atau kalau mau cepet langsung aja klik link yang diberikan. Nggak usah pakai passcode lagi. Nah itu ya. Nah sekarang Anda dapat mem-paste undangan pertemuan atau meeting invitation tersebut dan menyebarkannya. Nah itu tadi yang copy invitation. Sekarang kita akan bahas yang fitur lainnya ya. Ketika misalnya nih, oh sudah jadwalnya nih, kita buat jadwalnya meetingnya di tanggal 15 tadi. Oh ini misalnya sudah tanggal 15. Wah, saya ada jadwal meeting nih misalnya. Nah, maka kita tinggal buka aplikasi Zoom meetingnya, kemudian klik tadi di meeting tadi, ya. Kemudian kita akan lihat di sini, oh yang ini nih, oh sudah harinya, sudah jadwalnya. Maka kita klik button start dari jadwal tersebut. Ya, kalau jadwalnya lebih satu nanti akan ada lagi tuh di bawah. Ya, nah klik start yang ada di jadwal meeting yang sesuai dengan jadwal kita saat ini. Ya, klik start. Nah, ketika klik start, maka kita akan langsung masuk ke Zoom meeting yang sudah kita buat. Ya, dia akan langsung mengarahkan. Dia akan langsung mengarahkan ke Zoom meetingnya, ya ke meeting online-nya. Oh, ini ada pesan dari Pak Gede Suwardana, mohon admin kirimkan materinya, maaf sinyal terganggu. Oh iya Pak, nanti akan kita kirimkan materinya ya Pak ya. Atau mungkin Pak Andika nanti bisa langsung mengirimkan materi ya Pak Andika. Oke, nah saya lanjutkan. Jadi langsung masuk ke sini ya, seperti tampilan kita meeting saat ini. Tetapi sebelumnya dia akan menampilkan dulu yang ini, ya yang layar putih ini, ya. Biasanya Zoom meeting dia akan tampilkan dulu ini, meminta kita untuk mengatur settingan audionya. Ya, di sini dia meminta untuk pilih apakah mau join ke dalam meeting tadi dengan menggunakan audio komputer atau menggunakan suara ya, atau kita mau ngetes speaker dan mikrofon kita. Ya, kalau misalnya sudah mau join dan sudah siap audionya, tinggal klik join with computer audio. Ya, klik ini baru kemudian nanti masuk ke sini ya, ke tampilan ini. Nah, itu untuk memulainya. Jadi klik start dari jadwal, kemudian nanti dia klik join computer with computer audio, kemudian masuk ke Zoom meetingnya. Nah, itu untuk memulai. Untuk mengakhirinya ada button kecil warna merah di situ di kiri bawah, di kanan bawah ya. Ada button kecil merah tulisannya N ya. Nih yang ini yang nomor 5 nih. Ya, tulisannya N. Nah, dengan mengklik N itu nanti dia akan muncul pilihan End meeting for all ya atau leave meeting. Nah, ini beda ya Bapak Ibu ya. Kalau end meeting for all berarti kita sebagai host kita mau menyelesaikan meetingnya. Artinya meetingnya udah habis nih. Tutup nih Zoom meetingnya selesai nih, habis, nggak boleh ada lagi yang meeting gitu ya. Artinya ketika kita pilih end meeting for all, maka semua peserta juga akan ikut keluar. Ya. Selesai meetingnya ibaratnya. Tapi kalau kita pilih leave meeting, itu kitanya aja yang keluar dari meeting, pesertanya masih, atau yang lainnya masih. Ya, seperti itu. Nah, mungkin kalau di Bapak Ibu kan kalau bukan sebagai bukan sebagai host atau bukan sebagai yang membuat meeting, ketika klik N ini pasti hanya ada pilihan leave meeting. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita yang hostnya, dia akan ada pilihan end meeting for all. Ya, artinya ya sudah selesai, bubar dah semua gitu kan. Nah, kemudian itu untuk memulai dan mengakhiri meeting ya. Nah, sekarang yang berikutnya tentang menu-menu. Nah, ini yang mungkin perlu kita lebih pahami ya. Menu-menu yang ada di Zoom meeting. Ya.
atau di video conference. Nah, mungkin Bapak Ibu udah lihat sendiri ya di apa namanya di Zoom meetingnya Bapak Ibu pasti ada yang kayak gini semuanya. Ada button gambar mikrofon, ada button gambar kamera ya, ada yang gambar security dan seterusnya. Nah, ini kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Biar lebih paham gitu, biar nanti tahu oh kalau saya mau apa namanya misalnya mau ngundang orang lain gimana nih caranya gitu. Ya atau oh saya mau membiarkan atau memberikan akses izin biar orang lain bisa berbagi layar atau share screen bagaimana seperti itu. Nah, yang nomor 1 dulu kita bahas, Bapak Ibu. Nomor 1 ini adalah yang gambar mikrofon, ya. Yang ini karena gambarnya mikrofon sudah pasti dia untuk melakukan pengaturan suara, ya. Kalau secara gampangnya untuk menghidupkan dan mematikan mikrofon, kan gitu ya. Tetapi nggak lebih dari itu dia juga bisa mengatur ya, nanti kita bahas yang mengaturnya. Yang intinya yang ini adalah untuk menonaktifkan ataupun mengaktifkan mikrofon yang ada di komputer kita. Nah, kemudian yang nomor 2 ini yang gambar kamera ya. Untuk yang gambar kamera itu untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan video atau kamera yang ada di komputer kita ya. Ibaratnya mau di stop kameranya atau mau menampilkan kamera. Nah, kalau kita klik yang di button di pilihan gambar kecil-kecil ini yang tanda panah ke atas ini, itu nanti akan ada pilihan-pilihannya lagi. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, kemudian yang ketiga itu yang tulisan security. Ya, gambarnya kayak gambar tameng gitu ya. Nah, ini adalah tombol untuk melakukan pengaturan keamanan meeting. Ya, ini juga ada nih pilihan-pilihannya. Ya, nanti kita bahas. Ini yang secara umum dulu ya. Nah, yang keempat yang nggak ada gambar orangnya, tulisannya participants. Ya, kalau ini adalah tombol untuk memanajemen peserta. Jadi mengelola peserta-peserta meeting. Jadi ketika kita klik dia akan tampilkan seluruh peserta meeting yang ada yang sudah bergabung. Ya, nanti bisa kita atur mau diapakan nih peserta meetingnya. Nah, kemudian berikutnya adalah fitur chat ya, yang kayak kolom komentar ini ya Bapak Ibu ya. Ini fitur chat untuk menampilkan panel chat seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi kan ya, bisa berdiskusi, bisa ngobrol, chatting menggunakan fitur chat ini. Kemudian yang keenam itu ada share screen ya. Share screen ini adalah fitur atau menu untuk berbagi tampilan layar. Ya, seperti yang sekarang saya lakukan, ini saya sedang share screen atau berbagi tampilan layar dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nanti apa yang ada di komputer saya bisa diakses atau bisa dilihat juga oleh peserta-peserta meetingnya. Nah, seperti itu. Untuk share screen sendiri ini juga nanti ada pengaturannya sendiri ya Bapak Ibu. Lalu yang nomor 7 itu ada fitur untuk merekam video conference ya. Jadi tadi kan di pengaturan penjadwalan sudah juga ada tuh apakah pilihan apakah mau direkam apa enggak nih videonya meetingnya. Nah, kalau kita tidak memilih fitur merekam, maka nanti record ini bisa kita rekam setiap saat. Ya, ketika di tengah meeting mau direkam boleh, jadi nggak harus dari awal. Seperti itu. Nah, lalu di nomor 8 itu yang gambarnya ada kotak tulisan CC itu ya. Itu live transcript ya. Tombol untuk memberikan reaksi. Ya, mungkin misalnya ini kan karena meetingnya online ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sering meeting kan mungkin ada diskusi atau apa, angkat tangan misalnya ya kan. Oh, saya mau nanya misalnya atau apa gitu. Ya. Nah, inilah fiturnya ya, live transcript. Jadi bentuknya nanti bisa ya ada gambar ikon angkat tangan seperti itu seolah-olah oh ini ada yang lagi nanya atau ada yang mau nanya ya seperti itu. Jadi si hostnya juga bisa lihat oh ada yang mau nanya, nah mungkin dia bisa berhenti di situ, bisa mempersilahkan si peserta untuk bertanya ya. Kemudian yang nomor 9 itu yang gambar emo smile itu ya, itu adalah tombol untuk memunculkan teks yang dibuat secara otomatis ya. Ini reaction. Oh, terbalik ini Pak kayaknya Pak ya, Bapak Ibu ya. Reaction ini yang untuk
emo-emo muka apa segala macam, mungkin ngasih jempol, mungkin ngasih emo muka, wajah, smile dan sebagainya. Ya, kalau yang live transcript ini yang nomor 9 dia terbalik. Ya, ini untuk subtitle. Kalau misalnya mau dikasih tulisan, ya, yang sisi live transcript ini kalau misalnya di di Zoom meetingnya mau dikasih subtitle. Misalnya kan dalam bahasa Inggris, kemudian kita mau kasih apa berikan translate-nya atau teksnya mungkin misalnya. Nah, itu menggunakannya nomor 8 ini ya. Yang nomor 8 di live transcript. Oke, ya Bapak Ibu bisa diakses ya untuk materinya sudah di-share sama Pak Andika. Saya lanjutkan, berikutnya yang nomor 10 itu yang ada tulisan apps-nya. Ya, ini adalah untuk membuka aplikasi tanpa harus keluar dari meeting online dari Zoom. Jadi kita bisa mengakses aplikasi lain tanpa harus keluar dari Zoom kita. Ya. Dan yang 11 itu adalah fitur whiteboards. Ya, whiteboards ini seolah-olah seperti papan tulis gitu ya. Papan tulis, jadi nanti bisa kita coret-coret, bisa kita buat catatan seperti itu. Ya, seolah-olah mengajar menggunakan papan tulis gitu. Mungkin kan kadang-kadang ketika mengajar atau menjelaskan atau ketika meeting kadang-kadang perlu mengekspresikan menggunakan gambar atau apa. Nah, whiteboard sini bisa dipakai. Ya, tapi ya gambarnya ya seolah-olah pakai inilah mouse ya gitu ya. Ini apa gitu ditulisin gitu ya. Nah, itu untuk fitur-fitur yang ada di barnya Zoom meeting ya pada saat kita sudah masuk ke video conference-nya, ke room-nya ya, sudah masuk ke room-nya. Nah, di sini kita akan coba bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama itu tadi tentang apa namanya? Menu atau fitur yang punya gambar mikrofon ya, yaitu pengaturan audio. Nah, pengaturan audio ini kalau cuma kita klik gambar mic-nya aja, mikrofonnya aja, memang dia akan jadinya aktif dan nonaktif ya, mikrofonnya hidup dan nggak hidup gitu ya. Nah, tapi di sudut kanan atasnya ini ada tanda panah atas kecil ke atas nih ya. Nah, itu bisa diklik tuh Bapak Ibu ya. Kalau kita klik, nah dia muncul lagi pilihan-pilihan. Ya. Pengaturan audionya muncul di sini. Apa aja nih yang ada di sini? Ya. Yang pertama itu ada select a microphone. Jadi ini akan muncul pilihan-pilihan mikrofon yang ada di komputer kita. Ya. Nah, kita tinggal pilih mikrofon mana sih yang mau kita gunakan untuk diakses oleh Zoom. Jadi suara kita di Zoom ini nanti mau pakai mikrofon yang mana? Ya, kalau ini kan kebetulan cuma ada satu ya Bapak Ibu ya. Terkadang ada yang mungkin mikrofonnya lebih dari satu atau mungkin dia pakai pengaturan mikrofon menggunakan aplikasi, itu akan terbaca sebagai mikrofon tersendiri. Nah, kalau seperti ini sih gampang, oh cuma satu ya, tinggal pilih aja mikrofon. Ya. Kemudian yang di bagian berikutnya itu ada select a speaker. Nah, jadi ini kita bisa ngatur juga speaker atau suara yang keluar dari Zoom itu mau melalui speaker yang mana. Seperti itu, ya. Kalau ada beberapa pilihan ya tinggal dipilih, atau kalau cuma satu ya udah pilih aja nih speaker ini. Ya, seperti itu. Biasanya kan kalau laptop kan udah lengkap dengan pengaturan soundnya ya, jadi tinggal pilih aja. Nah, yang ketiga, yang berikutnya ini adalah untuk melakukan pengetesan speaker dan mikrofon. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu ada masalah atau ada kendala di suara, ya kan, nah Bapak Ibu boleh klik tes speaker dan mikrofon, kemudian kita tes dulu apakah speaker kita nyala, jalan nggak nih, kedengaran nggak suaranya, ya, atau mikrofon kita misalnya kita tes ngomong, kedengaran nggak sih, masuk nggak sih ke komputer. Nah, itu dengan fitur tes speaker dan mikrofon. Ya. Kemudian yang kelima, yang berikutnya itu adalah live computer audio. Artinya kalau kita pilih ini, Zoom kita yang nggak ada suara jadinya. Ya, hilang semua suaranya. Ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang terakhir, ini audio setting. Nah, kalau audio setting ini sebenarnya sama, isinya semua ya kayak gini nih. Ya, isinya ya pengaturan-pengaturan ini juga. Pengaturan untuk memilih mikrofon, pengaturan untuk memilih speaker, sama untuk ngetes speaker. Jadi sama sebenarnya. Ya, ini jalan cepatnya nih, ibaratnya shortcutnya di sini. Kalau mau benar-benar jelas terbuka dalam satu window, kita pilih yang nomor 6 ini ya, audio setting. Gitu.
Oke. Nah, itu tadi yang pengaturan audio ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat yang fitur berikutnya ya, yaitu fitur kamera ya, yang ada gambar kameranya nih. Ya. Nah, ini kalau kita klik gitu aja sih di gambar kameranya, biasanya dia hanya akan berupa kamera kita nyala atau enggak, kan gitu ya. Kameranya hidup apa enggak gitu. Nah, tapi kalau kita klik di gambar panah kecil di atas itu ya, di atas kanan itu, nah dia juga sama seperti yang tadi yang di audio ya, di suara, dia juga memunculkan menu-menu pengaturan untuk videonya atau kameranya. Ya. Nah, ada apa aja nih pengaturan videonya? Yang pertama ada untuk pemilihan kamera, select a kamera. Ya. Kalau misalnya ada berapa kamera di sana ya, yang terkoneksi ke laptop kita maksudnya ya. Kita bisa pilih mau pakai kamera yang mana. Ya. Lalu kemudian ada juga nih yang ketiga ini ya, blur my background. Nah, kalau Bapak Ibu pilih ini untuk background ya, background di belakang apa namanya, di belakang orangnya, di belakang kamera orangnya. Kalau di kamera itu kan, contoh kalau saya kan ada wajah saya sama ada background di belakang saya ya, yang rak-rak seperti itu. Nah, kalau blur my background ini nanti selain orangnya, selain sayanya, selain muka saya, di belakang itu dia akan tampaknya seperti blur gitu ya, seperti kayak kabur-kabur gitu ya. Jadi nggak terlalu jelas di belakang itu. Nah, ini bermanfaat, siapa tahu kalau misalnya Bapak Ibu lagi online meeting pakai Zoom di rumah gitu misalnya, apalagi ibu-ibu ya, terus lagi sambilan duduk di dapur misalnya gitu kan, oh biar nggak kelihatan dah kalau itu dapur, di blur dah gitu ya. Nah, itu untuk blur my background. Jadi dia tetap seperti biasa, cuma gambar di belakang kita itu agak sedikit kabur ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang nomor 4, choose virtual background. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga udah pernah coba kali ya. Jadi kalau ini virtual background ini, kita bisa memasukkan gambar lain sebagai background kita. Misalnya saya nggak mau kelihatan rak di belakang itu, saya mau kelihatannya seolah-olah saya lagi di perpustakaan misalnya. Atau saya mau kelihatannya seolah-olah saya lagi di gunung misalnya gitu. Nah, maka saya bisa ganti backgroundnya di belakang. Nah, fiturnya ini, choose a virtual background. Ya, seperti itu. Nanti kalau virtual background ini ya kita harus punya dulu file fotonya, file foto yang mau kita jadikan background. Ya, punya dulu file fotonya, baru nanti dimasukkan menggunakan choose virtual background. Jadi klik ini, klik choose virtual background, kemudian nanti kita masukkan file fotonya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian fitur berikutnya itu adalah choose video filter. Nah, kalau ini Bapak Ibu mungkin tahu juga ya, ini untuk filter nih, filter video. Ya, filter video ini yang mirip-mirip kayak fitur-fiturnya filter yang ada di kamera handphone gitu ya, filter yang ada di aplikasi medsos kayak Instagram gitu ya dan sebagainya. Nah, itu juga sama. Jadi misalnya mau mukanya kelihatan lebih cerah, lebih kinclong gitu ya, lebih putih misalnya kan ya, atau misalnya mau kelihatan kayak pakai make up padahal nggak pakai make up gitu bisa ya, atau mau misalnya dibikin pakai alis gitu atau apa ya, itu nanti bisa banyak macam ya untuk filternya. Nanti Bapak Ibu boleh cek, boleh coba-cobain ya. Nah, yang keenam ini adalah video setting ya. Ini untuk menampilkan jendela pengaturan video yang lebih lengkap. Maksudnya sebenarnya video setting ini sama seperti tadi yang di audio ya. Ya isinya ya ini aja semua ya. Isinya yang di atasnya ini aja semuanya. Tetapi dalam bentuk window tersendiri sehingga kita lebih mudah untuk mengatur kalau sudah window sendiri. Daripada kayak gini kan klik satu hilang gitu kan ya. Dia bukan membuka satu window yang sudah paten gitu ya. Nah, makanya kalau video setting ini kalau kita klik isinya sama seperti di atas, cuma dalam bentuk window baru gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu tadi untuk fitur video ya, kamera. Nah, yang di sebelahnya lagi tadi itu adalah fitur security yang kayak gambar apa sih itu namanya, tameng gitu ya. Nah, fitur security ini kalau kita klik
dia akan memunculkan fitur-fitur seperti ini. Ya. Apa saja fiturnya? Coba kita lihat. Ya. Nih, ada menu untuk log meeting. Ya. Nah, kalau log meeting berarti sudah cuma yang ada di dalam video yang ada di dalam room conference saja yang bisa ikut meeting. Yang di luar dan mau bergabung nggak bisa lagi. Gitu. Jadi kita kunci meetingnya atau roomnya sehingga orang yang belum masuk ya nggak bisa masuk lagi. Ibaratnya seperti itu. Ya. Lalu berikutnya yang 2 tadi, yang 3 ya. Enable waiting room. Nah, ini tadi yang sesuai dengan yang ada di penjadwalan tadi juga ya, di penjadwalan tadi juga ada. Kalau misalnya kita mau orang atau peserta rapat atau peserta meetingnya ini, kalau dia mau join ke dalam roomnya, room meetingnya, harus disetujui dulu oleh hostnya, ya, baru dia bisa masuk. Artinya ketika dia klik link untuk join, dia akan diarahkan dulu ke ruang tunggu atau meeting room. Nah, nanti si hostnya yang lihat, oh ada orang di waiting room, oh ada orang di ruang tunggu. Kalau sudah diokekan oleh hostnya, baru dia masuk. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada fitur lagi yaitu hide profile pictures. Ya, nah kan di Zoom kita punya profile picture ya, foto. Kadang-kadang biasanya sih lihat dari emailnya ya, tergantung dari foto email atau mungkin ada yang memang sengaja khusus memasukkan foto di Zoom gitu ya, silahkan aja. Nah, tapi hide profile pictures ini ya untuk menghilangkan itu, artinya biar nanti nggak kelihatan nih ya foto profil kita di Zoom itu nggak kelihatan. Jadi mungkin seperti punya saya juga kalau misalnya di apa namanya di pause kameranya hanya tulisan inisial aja W gitu misalnya kan. Nah, nggak ada fotonya misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kelima, yang berikutnya ada share screen nih ya. Di bagian mulai dari bagian kelima ini ada tulisannya tuh, allow participants to, ya apakah kita mengizinkan peserta untuk yang pertama share screen, mereka boleh bebas share screen nggak, gitu. Karena yang punya room meetingnya ini adalah kita, hostnya ya si host. Nah harusnya kan sebagai apa namanya di awalnya pasti hanya host saja yang boleh share screen. Ya, kalau hostnya mau semua peserta boleh berbagi layar atau boleh share screen, maka dia harus pilih ini, ya. Maka dia harus centang ini share screen. Ya, artinya biar partisipan atau biar pesertanya bisa berbagi layar atau share screen juga. Nah, tapi kalau ini tidak dicentang maka tidak bisa. Ya, pesertanya nggak bisa berbagi layar atau share screen. Nah, kemudian berikutnya chat. Ya, ini untuk mengaktifkan. Bu Ella, ya, ya silakan Bapak. Bertanya untuk share Ya, screen ini. boleh, silakan. Kalau dia kita jadikan co-host, apakah secara otomatis dia bisa share screen seperti itu? Screen, terima kasih. Iya, makasih Pak. Kalau share screen ini ada settingannya sendiri Pak. Jadi kalau misalnya kita mengatur apakah apakah semua partisipan atau apakah hanya host saja. Nah, kalau co-host itu juga harus dipilih dulu sebentar Pak. Kita untuk memastikan kita coba aja nggak apa-apa Pak ya. Coba. Iya, Bu. Sebentar Pak. Kalau di sini kan contoh nih. Oh, Pak Andika bisa jadikan saya host Pak. Pak Andika. Wah, Pak Andikanya lagi. Halo Ibu. Ya. Bisa jadikan saya co-host Pak. Mohon maaf dulu, ini pengaturan akunnya hanya bisa satu host saja ini. Oh gitu ya, nggak bisa Ya co-host bisa ya sih, tapi sebentar Ibu kembalikan lagi ke saya ya. Oh ya oke. Kalau Tunggu sebentar Bu. Kan, kalau co-host itu kan bisa banyak Pak, tapi host cuma satu ya Pak. Iya betul, host cuma satu, kalau co-host bisa beberapa Pak. Mungkin nanti kita tunggu Pak Andika memberikan saya izin sebagai co-host dulu, karena ini akunnya kita pakai akun dari ini kan ya Pak, dari kampus ya soalnya ya.
Kita coba dulu Pak ya. Tes sebentar Bapak Ibu. Iya Pak, Bapak kita tunggu Pak. Soalnya saya belum pernah coba juga Pak, kalau misalnya co-host ya. Nah, coba Pak Andika. Oh, kalau co-host otomatis dia bisa Pak. Kalau co-host otomatis dia bisa karena dia bisa ikut mengatur. Jadi dia bisa ngeset siapa yang boleh share screen. Ya, apakah semua boleh share screen ataukah hanya hostnya saja. Ya, jadi fiturnya juga bisa diakses sama co-host jadinya. Iya, terima kasih Bu. Izin menambahkan Ibu. Iya Pak, silakan. Nah, sebenarnya co-host dan host itu juga settingan yang ditetapkan sebelum meetingnya dimulai. Nah, contohnya sekarang ini di meeting ini tidak bisa ada co-host, co-nya tidak ada. Jadi hanya host saja. Jadi ketika Ibu Welda saya jadikan host, saya jadi partisipan biasa partisipan, ini. Ya. Nah, settingan ini ditetapkan di awal ketika untuk membuat meeting pada hari ini gitu. Jadi ada settingannya. Nah, settingannya lebih lengkap itu Pak dapat diakses di websitenya Zoom, Bapak. Jadi kalau di aplikasi terbatas, di websitenya yang lebih komplit. Nah, linknya yang itu, yang zoom.us itu. Jadi membuat baik, terima kasih. Ya, jadi membuat link tidak hanya di aplikasinya, bisa juga membuat link atau membuat meeting ID itu di webnya Zoom. Nah, ketika membuatnya di web Zoom itu beberapa settingan itu lebih lengkap. Nah, contohnya yang sekarang ini. Jadi ketika saya mau set Bu Welda jadi co-host nggak bisa karena co-hostnya di disable. Ya, co-hostnya nonaktif. Jadi hanya bisa ada satu host saja pada meeting ini. Kira-kira kayak gitu. Ya. Izin, terima kasih Bu dan Bapak. Terkait dengan partisipan itu kan kadang-kadang ada limitnya Bapak. Ibu. Iya, betul. Kalau boleh tahu berapa batas maksimal limit yang bisa dipakai untuk akun gratis ini, atau kalau berbayar pun berapa limit untuk bisa menjadi partisipan? Terima kasih. Oke, kalau untuk limit Pak, itu kita bisa lihat di sini Pak ya, sebentar saya kasih lihat. Ya, kalau free itu 100 Pak. 100 partisipan termasuk hostnya. Kalau free, ya betul. Kalau free dia hanya 100, tetapi kalau misalnya, kalau misalnya berbayar itu ada macam-macam lagi Pak paketannya. Paketannya kayak apa ya Pak ya? Jadinya jualan ini. Nah ini ada beberapa. Ya, ada macam-macam paketannya Pak, dan setiap paketan itu berbeda-beda juga untuk jumlah pesertanya. Nih kayak gini kan free hanya sampai dengan 100 peserta saja, 40 menit saja waktunya, seperti itu. Kalau misalnya dia berbayar yang basic plus itu bisa sampai dengan 100 tapi 60 menit seperti itu. Kalau misalnya dia pro itu dia bisa 100 juga, cuma 100 memang Pak ya Zoom-nya. Tetapi dia nggak ada limit. Ya, tetapi nggak ada limited waktunya. Tapi kalau dia berbayar yang 199 ini Pak, ya apa namanya ini? Ya bisnis itu dia bisa sampai 300 Pak. Seperti itu. Jadi bisa dicek nanti di websitenya. Mungkin Bapak berminat yang mana. Jadi saya harus gitu. Terima kasih Bu, terima kasih. Iya Pak. Oke, saya lanjut Pak ya. Ini hostnya nggak usah dibalikin lah Bu, Ibu aja hostnya. Oh, jangan sebentar Pak, saya kembalikan. Ya, sebentar saya kembalikan hostnya, takutnya nanti kenapa. Oke, sudah saya kembalikan Pak. Oke, sip Bu. Ya, oke, saya lanjutkan ya Pak ya. Tadi yang itu tentang chat ya. Jadi fitur chat ini untuk mengaktifkan menu chatnya. Ya, kemudian yang berikutnya itu rename themselves. Apakah kita mengizinkan partisipan atau peserta untuk mengganti nama mereka? Ya, kalau kita nggak centang berarti nggak bisa ganti tuh.
Kemudian yang berikutnya, apakah kita mengizinkan peserta untuk unmute atau membuka sendiri mikrofonnya. Nah, ada terkadang meeting-meeting tertentu yang nggak menginginkan pesertanya untuk bisa unmute gitu. Kenapa? Karena mungkin takut mengganggu pembicara, misalnya seperti itu. Ya ada juga mungkin yang kayak kita kan diskusi santai nih sifatnya, ya enggak masalah. Kalau memang mau tanya langsung aja, misalnya seperti itu. Maka ini dicentang, jadi pesertanya bisa unmute sendiri. Nah, tapi kalau yang resmi-resmi itu, apalagi yang meeting besar gitu Pak ya, biasanya ini tidak dicentang supaya nanti ya nggak ada yang bersuara kecuali diizinkan. Biasanya seperti itu. Lalu kemudian start video, ya. Apakah si pesertanya ini boleh mengaktifkan video mereka sendiri, atau misalnya pas masuk itu langsung aktif videonya seperti itu. Nah, yang terakhir itu whiteboards, ya. Yang berikutnya itu whiteboards. Whiteboards ini pesertanya boleh nggak pakai papan, ya, papan tulis tadi yang bisa untuk nulis-nulis sambil presentasi itu ya, sambil menampilkan presentasi sambil nulis misalnya. Nah itu. Kemudian yang terakhir itu suspend participant activities, ya. Ini untuk menonaktifkan kegiatan partisipan. Ya, misalnya ada partisipan yang ya mungkin takutnya membuat gaduh di kegiatan meeting, ya itu kita suspend ya. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi fitur untuk keamanan, ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang adalah fitur untuk partisipan, pesertanya, ya, fitur peserta. Nah, fitur peserta ini kalau kita klik gitu saja ya, klik aja nih gambar orang ini, maka dia akan langsung memunculkan window di sisi kanan ya, biasanya itu langsung tampil rincian siapa aja nih pesertanya. Ya, seperti itu. Siapa saja pesertanya, atau kalau misalnya kita klik di gambar tanda panah kecil di kanan atas, itu dia akan muncul button untuk atau menu untuk invite, untuk mengundang peserta. Apa itu? Oh. Ya, bagaimana? Ya, Pak Andika? Oke. Sorry Bu, mikrofonnya nyala ini. Oh, ya, silakan Pak. Lanjut Bu, lanjut. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, itu untuk partisipan. Nah, berikutnya, nah ini untuk berbagi layar ya, atau share screen, berbagi tampilan layar. Nah, share screen ini kalau kita klik, ya apabila si hostnya sudah mengizinkan semua peserta untuk melakukan share screen, baru dia akan muncul. Tapi kalau tidak diizinkan sama hostnya dan peserta mau ngeklik share screen ini, nggak bisa, ya. Tapi kalau sebagai host, kalau misalnya dia klik share screen, kalau sebagai host, maka akan langsung muncul ya window untuk memilih screen tampilan mana nih yang mau di share, ya, tampilan dari aplikasi mana nih yang mau di share, ya seperti itu. Nah, kalau kita klik yang panah di atas, ya ini ya, yang kecil ini, yang panah ke atas kecil ini, maka dia akan muncul beberapa pilihan. Nah, yang pertama itu muncul pilihan one participant can share at a time. Jadi hanya boleh satu saja orang yang share screen dalam satu waktu, ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah multiple participants can share simultaneously. Jadi bisa lebih dari satu orang atau lebih dari satu peserta menampilkan share screen, ya. Nah, kemudian yang di bawah itu untuk pengaturan share screen-nya. Ya, pengaturan share screen nanti dia muncul dalam bentuk window seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau kita klik sendiri nih button share screen-nya ini, yang hijaunya ini kita klik, nah, maka dia akan muncul pilihan layar yang mau dibagikan. Ya, seperti itu. Jadi pilihan layar yang mau dibagikan itu nih yang seperti ini nih, ya. Ketika kita klik tadi yang hijau ini, yang nomor 5 ini ya, klik share screen-nya, maka dia muncul ini. Ya. Ada pilihan apa nih yang mau ditampilkan di share screen, ya, di berbagi layarnya. Apakah seluruh layar monitor kita, yang ini yang screen, ya screen. Kalau kita pilih screen ini nanti
Ya, apa yang sedang kita buka ya akan tampil di peserta, di room conference-nya, di room meeting-nya. Atau mungkin yang lain aplikasi-aplikasi yang sedang kita buka saat itu. Jadi kalau kita mau share screen aplikasi tertentu yang mau kita bagikan, ya, maka kita harus buka dulu aplikasinya. Contoh misalnya saya mau share screen tampilan PowerPoint saya ini, misalnya kan ya. Kalau saya belum buka PowerPoint-nya, yang nggak bisa di-share. Ya, jadi harus buka dulu PowerPoint-nya, baru nanti kita bisa pilih, oh ada nih aplikasi PowerPoint. Nah, contoh di gambar ini kan nggak ada aplikasi PowerPoint. Yang ada cuma aplikasi browser Google Chrome, ya, ada aplikasi Word, ya, ada aplikasi apa lagi nih, Internet Explorer, ya, sama Google Chrome lagi, 2 nih, ya. Nah, jadi kita hanya bisa tampilkan yang ada aja, gitu. Kalau kita mau menampilkan suatu aplikasi tertentu, maka dinyalain dulu, dibuka dulu aplikasinya, ya, baru bisa kita share. Nah, itu. Nah, misalnya kita mau share yang Google Chrome, ya, pilih Google Chrome, kemudian klik button share. Ya, kalau kita mau suara komputer atau suara aplikasi kita itu juga kedengeran di room meeting, maka kita centang yang ini, centang yang dimerahin ini ya, share sound, ya, yang di sebelah kiri ini, share sound. Ya, centang itu maka suaranya juga akan ikut terdengar di room meetingnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya nih, ketika kita sudah pilih nih ya, ketika kita sudah pilih screen yang mau ditampilkan, ya, aplikasi mana yang mau di-share gitu ya. Nah, maka dia akan tampil di sini. Kalau dilihat dari pilihan ini berarti kita nampilkan yang ini kan ya, yang Google Chrome. Ya, yang Google Chrome ini kita tampilkan. Nah, ketika kita pilih dia, klik yang new tab Google Chrome ini, kemudian kita klik share screen, maka hasilnya seperti ini. Ya, di bawahnya ada tampilan dari Google Chrome yang kita bagikan tadi, yang kita pilih tadi. Di atasnya itu ada pengaturan dari zoom-nya, ya, pengaturan zoom yang tadi, yang fitur-fitur tadi, ya, di atasnya. Ya, lalu di bawahnya juga ada sedikit warna hijau itu ya, you are screen sharing. Jadi saat ini dia kasih tahu bahwa saat ini kita sedang berbagi screen, ya, berbagi layar. Lalu di sebelahnya lagi yang warna merah. Yang warna merah itu ada stop share. Ya, kalau kita mau stop untuk share screen. Ya. Jadi kalau misalnya udah selesai nih, ya udah klik stop share gitu ya. Nah, ini yang 7 ya. 7 ini tampillah jendela share screen kita. Yang 8 di atas itu menu-menu fitur-fiturnya ya. 8 itu tetap muncul dia fitur untuk menghilangkan suara ya, mikrofon kita sendiri. Yang ke-9 itu fitur untuk menghilangkan kamera misalnya atau mengaktifkan kamera. Ya, yang 10 itu fitur untuk security-nya tadi. Yang ke-11 itu fitur untuk partisipan ya, untuk peserta, mengatur peserta. Berikutnya fitur untuk chat juga ada di situ. Nah, kemudian yang ke-13 itu fitur untuk new share. Kalau misalnya saya lagi share screen, saya mau share yang baru lagi. Ya, seperti itu, langsung klik new share. Kemudian yang berikutnya yang di 14 itu adalah pause share. Kita mau share screen, tapi kita lagi melakukan sesuatu di aplikasi yang lain. Kita pause, ya, klik pause supaya dia ikut di aplikasi yang lain, seperti itu. Ya, atau misalnya kita mau menghentikan dulu nih, stop dulu, masih melakukan sesuatu di komputer misalnya. Nah, itu pakai pause. Kemudian yang berikutnya yang 15 ini annotate. Annotate ini untuk ngasih tanda ya, nyoret-nyoret gitu misalnya. Misalnya ada gambar yang ini adalah apa, dicoretin misalnya. Yang dimaksud dengan apanya ini, misalnya bagian yang ini dicoretin seperti itu. Ya, mencoret, menghapus, memberi tanda itu annotate. Ya. Kemudian yang 15, yang 16 itu apps ya. Apps itu untuk buka aplikasi tadi, jadi tetap muncul dia fiturnya ya ketika kita share screen. Yang terakhir itu stop share. Nah, ini tadi ya. Kalau kita udah selesai nih, mau kita hilangkan nih share screen-nya. Ya, maka klik stop share. Atau gantian nih ada peserta lain yang mau share screen. Nah, kita klik stop share. Ya, klik yang merah ini stop share. Oke. Nah, berikutnya mengeluarkan partisipan dari meeting room.
Nah, ini partisipan nih. Tadi kan partisipan itu atau peserta itu kita dapat dari menu yang ini ya, yang fitur yang ada tulisannya partisipan yang saya lingkarin ini ya. Di sini nih ya. Nah, partisipan. Nah, ada tombol atau fitur partisipan, kita klik. Ya, begitu kita klik fitur partisipan, maka dia akan memunculkan yang window yang di sebelah kanan ini. Ya, partisipan yang putih ini. Nah, di situ akan langsung terlihat siapa-siapa saja partisipannya. Kalau misalnya ada banyak, terus sampai ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini ya, kalau misalnya kita mau ibaratnya mengeluarkan partisipan, mengeluarkan peserta dari room meetingnya, ya, itu kita klik dulu siapa nama peserta yang mau dikeluarkan, ya, klik nama pesertanya, kemudian ada pilihan atau arahkan ke nama pesertanya, kemudian ada pilihan more, di situ ada pilihan more, ya. Nah, klik pilihan more-nya, ya, kemudian dari pilihan more itu nanti akan muncul lagi pilihan kotak pilihan seperti ini, ya. Ada pilihan macam-macam nih, chat apa segala macam. Lalu ada pilihan remove di situ. Nah, udah klik remove, maka peserta tersebut akan keluar dari room meetingnya. Ya. Nah, pengaturan di more ini juga bisa kita lakukan untuk berbagai macam pengaturan. Ya, di sini atas peserta yang sudah kita pilih namanya tadi, ya, itu kita bisa chat pribadi ke dia, bisa minta dia ask to start video, ya, bisa minta dia untuk on cam, misalnya buka menjalankan kameranya, misalnya, atau di pin, misalnya biar kita ingat, ya. Atau misalnya menjadikan dia host seperti tadi Pak Andika jadikan saya host dan saya kemudian kembalikan ke Pak Andika, juga dapetin dari sini ya caranya ya, fiturnya di sini ya. Atau mau ubah namanya juga bisa ya, atau sampai dengan mereport misalnya pesertanya ya berlaku tidak sopan atau apa, ya bisa di report misalnya seperti itu ya. Nah, itu untuk pengaturan peserta ya. Jadi nggak hanya mengeluarkan, kita bisa melakukan banyak pengaturan untuk peserta, ya, khusus per satu peserta. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk mute atau unmute mikrofon partisipan. Terkadang kalau di fitur awalnya itu kita tidak mengharuskan peserta, misalnya kayak tadi di pengaturan pembuatan jadwal ya, jadwal meeting, kita nggak mengatur bahwa peserta itu masuk ruangan harus mute misalnya, ya. Nah, maka kan akan berisik sekali tuh, ya, masuk. Atau si pesertanya bisa unmute sendiri, ya. Terkadang iseng nih, banyak peserta yang iseng, terkadang lagi serius pembicaranya atau ada lagi serius orang lagi ngomong, kemudian pesertanya buka mikrofonnya, unmute mikrofonnya, kemudian ngomong gitu kan ya. Nah, terkadang hal seperti itu mengganggu. Nah, di situ kita juga bisa mengunmute mikrofon dari partisipan. Ya, caranya tadi klik di partisipan tadi ya, di peserta. Nah, pilih siapa nih yang berisik, yang mikrofonnya masih nyala nih gitu kan ya. Kemudian diarahin ke nama peserta tersebut, kemudian pilih mute. Nih, ya, pertama klik partisipan dulu nomor 1. Kalau sudah klik partisipan, muncullah nama-nama partisipannya. Nah, kita arahkan ke partisipan yang mau kita hilangkan suaranya. Kemudian kita pilih button mute yang nomor 2. Nah, itu lalu si peserta tersebut mikrofonnya akan mati, ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian sebaliknya ya, kita juga bisa meminta peserta untuk unmute. Minta ya, tapi jadi konsepnya seperti ini. Di Zoom kalau kita mematikan mikrofon mereka bisa, sebagai host ya. Kita matikan mikrofon mereka bisa ya. Tetapi kita nggak bisa menghidupkan mikrofon mereka sendiri. Ya, itu kan terkait dengan privasi dan keamanan dari setiap peserta ya. Nggak mungkin kita bisa menyalakan mikrofon mereka, tuh nggak mungkin. Nah, harus mereka sendiri nih yang menyalakan mikrofon. Nah, tapi kita sebagai host bisa meminta si peserta tersebut untuk melakukan unmute atau menghidupkan mikrofonnya. Caranya tadi sama ya.
Caranya dengan klik partisipan tadi ya, menu partisipan, kemudian pilih partisipan yang mau kita minta untuk menyalakan mikrofon, ya pilih partisipannya, kemudian nih pilih button Ask to Unmute. Button Ask to Unmute ini hanya akan muncul kalau peserta dalam kondisi mute. Ya, kalau peserta tadi dalam kondisi tidak mute atau unmute, ya maka justru yang muncul di sini adalah tulisan tulisan mute. Ya, kayak tadi di sini kan ya mute kan. Ini kan mute. Mute karena si peserta tersebut saat itu sedang mikrofonnya sedang nyala, makanya dia hanya ada pilihan mute. Ya, tapi kalau si peserta saat itu posisi mikrofonnya sudah tidak nyala atau sudah mati mikrofonnya, nah maka yang muncul di situ adalah pilihan atau button Ask to Unmute, ya, Ask to Unmute. Nah ini, ya. Jadi akan tampil di pesertanya bahwa kita muncul window kecil seperti ini, window putih seperti ini, bahwa kita meminta peserta untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau untuk meminta peserta unmute ya atau menyalakan mikrofonnya. Terus gimana kalau misalnya, aduh ini berisik sekali, nggak tahu yang mana nih yang menyalakan mikrofon, banyak lagi, ya kan? Ada 50 peserta yang nyalain mikrofon banyak, pokoknya nggak tahu siapa udah. Nggak mungkin satu persatu kita unmute, kita mute ya. Nggak mungkin satu persatu kita matikan mikrofonnya. Nah, maka kita bisa memanfaatkan fitur mute all, ya. Mati ini semua suaranya, ya semua peserta mati semua suaranya, ya. Nah, ketika klik mute all akan muncul seperti ini, mute all current and new participants, ya. Dan kepastian nih, apakah benar nih mau dihilangkan semua suara semua pesertanya, ya. Nah, kalau iya klik yes, kalau enggak klik no. Tuh, tapi kalau misalnya kita mau juga nih, kalau kita mute semua, nanti takutnya si partisipan nggak bisa lagi unmute sendiri dia, ya harus kita yang minta dia unmute baru bisa. Nah tapi kalau kita mau, walaupun udah kita mute, nanti mereka bisa nyalain sendiri tuh mikrofonnya. Maka kita harus centang, ya kita harus centang yang ini, yang allow participants to unmute themselves, yang kecil tulisannya, ya nih dicentang itu. Nanti walaupun sudah kita mute, tapi mereka bisa buka sendiri mikrofonnya. Ya, tapi kalau ini tidak dicentang, maka mereka nggak bisa buka sendiri nanti. Nah, berikutnya video, ya video. Bagaimana caranya kalau kita mau mengenable ataupun mendisable tampilan video partisipan atau peserta, ya. Nah, caranya adalah dengan klik partisipan, ya. Tetap pengaturannya dari partisipan ya. Kalau ini adalah kamera ataupun videonya milik suara atau mikrofon ataupun videonya milik peserta, maka kita harus aksesnya dari fitur peserta, ya fitur peserta. Oke, karena itu kan miliknya peserta, ya. Nah jadi klik fitur peserta, ya tampilkan daftar partisipannya, ini daftar partisipan ini. Muncul dia daftar partisipan setelah diklik nomor 1 ini, ya. Kemudian diarahkan ke nama partisipansnya, ya. Kemudian sorot pada partisipan yang akan dinonaktifkan tampilan videonya. Klik tombol more tadi seperti yang untuk menjadikan host tadi ya. Klik tombol more, kemudian pilih ini stop video, ya. Jadi kalau khusus video dia harus klik button more, ya more yang di sini tadi mana sih? Nah, ini yang ini more ini ya. Nih, more yang di sini. Ya, more yang di sini. Klik more baru pilih stop video, ya. Oke, saya kembali. Nah, ini. Ya, pilih stop video. It's stop. Sebentar. Yang mana tadi? Ya, nih ya, stop video. Nah, ini terkadang seperti ini. Terkadang ini untuk menjaga-jaga kalau misalnya contoh ada yang tampilan kameranya tidak layak, atau misalnya terkadang ya ada yang kelupaan bahwa kameranya nyala gitu, kemudian dia nggak sadar atau apa, mungkin kita matikan gitu ya. Kita bisa membantu matikan kamera mereka dari host. Nah, kemudian
Berikutnya menjadikan partisipan lain sebagai host. Tadi ya co-host ya. Nah, tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Andika, sebenarnya Zoom itu dia untuk hostnya itu harus sudah diatur dari awal ya ketika kita membuat meeting. Apalagi kalau kita membuat penjadwalan meeting, ya itu kita atur apakah nanti akan ada co-host ataukah tidak. Kalau tidak kan berarti hanya host saja, ya hanya host saja. Nah, tapi kalau dia pakai co-host ya harus kita pilih pengaturannya dia pakai co-host. Nah, di sini kasusnya misalnya kita mau mindah hostnya ke partisipan lain, ya. Nah, sama caranya pilih fitur partisipan atau peserta, muncullah daftar partisipan di sini, ya. Kemudian kita arahkan ke peserta yang mau kita jadikan host, ya. Klik more tadi, button more ya, more. Kemudian, nah ini yang dipilih adalah make host, ya make host, jadikan dia host, ya. Kalau sudah maka otomatis hostnya akan pindah ke orang yang kita pilih, seperti itu. Nah, berikutnya ini ya fungsi atau fitur untuk chat. Ya, fitur untuk chat tadi juga sudah Bapak Ibu gunakan ya sebenarnya ya. Nah, di sini fitur untuk chat itu sudah ada menu tersendirinya ya, yaitu menu chat ya atau fitur chat. Ya, tinggal klik aja di fitur chat. Ketika kita mengklik fitur chat, maka dia akan muncul tampilan chat di samping kanannya ya, putih ini. Seperti ini. Nah, di sini kalau untuk chat Bapak Ibu harus perhatikan ya. Kita bisa ngetik memang di sini contoh ini. Ya, selamat pagi. Nah, tapi ketikan yang akan kita kirim ini mau dikirim ke siapa? Ya, kalau pada Zoom ya, itu kita bisa milih mau dikirim ke siapa nih chatnya ini, ya. Ada di situ di bagian kecil itu di atasnya kolom untuk mengisi ketikan chat, itu ada pilihan to ya, to. To itu ada pilihannya macam-macam, ada everyone atau ada masing-masing ID peserta, ya ada masing-masing nama peserta. Nah, jadi kalau kita pilih everyone to-nya ini, maka ketikan kita tadi, chatnya kita tadi atau pesan kita tadi itu terkirim untuk semua peserta, ya untuk semua yang ada di room meetingnya, ya. Tapi di sini kita bisa juga pilih, oh bukan everyone, saya mau cuma kirim ke salah satu peserta. Maka kita klik ini, everyone-nya ini kita klik, kita cari peserta yang mau kita kirimkan pesannya. Nah, kalau cuma ke salah satu peserta, maka hanya peserta itu saja yang mendapatkan pesan kita. Ya, yang lain nggak baca. Walaupun satu tempat di sini chatnya semua. Ya kan? Nah, ini makanya kelihatan contohnya. Rizkita to everyone gitu kan ya. Oh, berarti ini pesannya dia ke semua orang. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya muncul hanya ke nama kita saja, berarti dia hanya ngirim ke kita gitu ya. Atau kita mau ngirim ke orang tapi hanya satu aja, maka kita harus pilih orangnya siapa. Ya, seperti itu. Nanti tampil juga misalnya dari kita untuk siapa gitu. Ya, bukan ke everyone lagi, ya bukan to everyone lagi nih. Ya, tapi ada nama orangnya yang dikirimkan. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Diketikkan pesannya, dipilih dulu, jangan lupa siapa yang mau nerima, baru diketikkan pesannya, baru di enter. Ya, kalau sudah di enter maka dia akan masuk ke panel chatnya di sini. Oke. Ya. Berikutnya lagi tentang bagaimana menyimpan hasil diskusi, ya menyimpan hasil chat. Nah, Bapak Ibu, jadi chat yang sudah disediakan, fitur chat yang sudah disediakan oleh Zoom itu bisa kita simpan. Ya, misalnya kita mau mendokumentasikan, kita mau tahu nih kemarin mereka ngomong apa aja sih gitu kan ya. Atau ada pesan-pesan penting tertentu di chat ini misalnya kan ya, kita nggak mau hilang. Nah, ini bisa kita simpan. Ya, cara nyimpannya bagaimana? Di kolom untuk mengetik chat itu ya, di atasnya itu ada simbol atau gambar titik 3 ya. Ada titik 3 ya. Nah, titik 3 itu di sampingnya gambar emo ini ya, sampingnya gambar reaction ini ya atau emo ini. Nah, ada titik 3, kita klik titik 3 itu, maka dia akan menampilkan pilihan di bawahnya.
Nih ya. Pilihannya macam-macam, ada save chat, ya. Terus ada participant can chat with no one, siapa lagi nih, host gitu dan sebagainya. Jadi kita bisa ngatur si siapa namanya si partisipan ini dia bisa chat dengan siapa aja gitu. Nah, tapi dalam hal ini kita mau nyimpan hasil chat ya. Kita pilih setelah klik titik 3 kita pilih save chat. Maka semua chat yang tertampil di Zoom kita itu akan tersimpan. Ya. Nah, nanti kita akan diminta untuk apa namanya? Tersimpannya itu nanti di folder yang sudah kita tentukan, ya seperti itu. Nah, ketika kita mau melihat hasil simpanan chatnya, ya kita tinggal buka lagi foldernya. Ya, foldernya folder mana nih? Nih, tandanya bahwa chat itu sudah disimpan, dia ada tulisan seperti ini. Ya, chat save. Oh, berarti chatnya ini sudah tersimpan nih. Kita udah ngeklik nih save chat, gitu ya. Lalu kalau misalnya kita mau lihat apa sih isi chatnya, coba saya mau lihat, mau langsung akses gitu ya. Klik show in folder. Ya, ini ada link warna biru, di situ show in folder, maka dia akan membuka folder tempat kita menyimpan hasil chat. Ya, dia akan membuka folder tempat kita menyimpan hasil chat. Nah, jadi baru kita bisa akses buka filenya. Seperti itu. Oke. Berikutnya mengirim file ke partisipan meeting. Jadi kita juga bisa mengirim file. Seperti, tadi kan kalau Pak Andika sempat ngirim link ya. Nah, ini kita bisa ngirim file. Tapi tadi juga kayaknya ada ngirim, sebentar. Ada ngirim link juga nggak sih? File juga nggak sih? Oh enggak ya, link aja ya. Materi juga bentuknya link. Ya. Nah, kalau file sendiri bisa kita kirim. Mau itu file apa, PDF bisa, ya dan sebagainya bisa. Nah, cara mengirim file itu masih di kolom chat ya, masih di menu fitur chat ya. Nah, di jendela chat itu kita klik icon file ini ya, icon yang kayak gambar kertas itu ya, seperti gambar kertas yang di sini Bapak Ibu. Nah, ini diklik ya, gambar icon kayak kertas ini, diklik, kemudian nanti akan muncul pilihan di situ di bawahnya. Ya, ini banyak nih pilihannya. Pilihan ini maksudnya kita mau ngirim file dari mana, ya. Pilih kirim file itu dari asal filenya ada di mana. Ya, ada beberapa pilihan di situ. Ada dari Dropbox, siapa tahu mungkin Bapak Ibu punya Dropbox ya. Semacam tempat untuk menyimpan file-file secara online ya, sama kayak Google Drive gitu, atau misalnya mau ngambil dari Microsoft OneDrive misalnya ya, drive-nya miliknya Microsoft, atau mau ngambil filenya dari Google Drive atau dari Box atau dari Microsoft SharePoint, atau yang terakhir ya kalau Bapak Ibu nggak punya semua itu, dari file yang ada di komputer Bapak Ibu. Nah, maka ini pilih your computer. Ya, seperti itu, pilih your computer. Ini berarti ngambil dari komputer kita filenya. Nah, nanti kalau sudah muncul dah dia window untuk mencari file yang mau kita kirimkan. Nanti dipilih filenya yang mana, ya kemudian kirim. Ya, seperti itu. Nah, nanti ketika sudah dipilih kirim, maka dia tampilan kalau dia terkirim maka tampilannya akan seperti ini. Ya, filenya masuk nih ke chatnya. Ya. Nah, ini file PDF ya, bab 1.pdf namanya. Nah, itu. Ya, jadi di Zoom juga dia memungkinkan untuk mengirim file. Nah, berikutnya itu adalah fitur untuk mengakhiri meeting. Nah, tadi sebenarnya sudah dibahas juga ya. Untuk meeting itu yang bisa mengakhiri hanya hostnya saja. Ya, kalau bukan host yang mengakhiri ya nggak bisa, harus hostnya, kecuali mereka keluar semua satu persatu pesertanya. Ya, nah di sini untuk mengakhiri meeting itu kita tinggal klik saja menu atau button N yang ada di pojok bawah sebelah kanan ya dari Zoom meetingnya. Ya, di button N itu kemudian kita klik ya. Nah, kemudian nanti akan muncul lagi pilihan ya, end meeting for all ya, akhiri meeting untuk semua, atau
live meeting. Ya, kalau akhiri meeting untuk semua atau end meeting for all, berarti nanti pokoknya meetingnya selesai, habis dah hilang, peserta-pesertanya juga keluar dari Zoom meetingnya, ya dari Zoom dari roomnya keluar dia semua, kembali ke tampilan aplikasi Zoom. Ya, jadi room meetingnya hilang gitu. Nah, tapi kalau kita pilih leave meeting, berarti kita hanya meninggalkan meetingnya saja. Ya, kita nama kita hilang dari room meetingnya, tapi roomnya masih tetap ada. Ya, roomnya masih tetap ada seperti itu. Nah, kalau dia leave meeting, kalau kita host, biasanya nanti hostnya pindah sendiri dia. Ya, hostnya berpindah sendiri ke salah satu peserta. Ya, makanya kalau Bapak Ibu yang menyelenggarakan meeting, ya akan lebih baik kalau memang meetingnya sudah berakhir, sudah selesai, pilih yang end meeting for all, supaya nanti semuanya keluar dari room meeting. Takutnya ya ada aja mungkin yang pas meeting ditinggal ke dapur, ditinggal apa dah nggak tahu dah ya, tinggal ke warung mungkin kan, terus pas sudah meetingnya berakhir nggak tahu kita masih nyangkut dia di sana, kan kasihan. Jadi itu lebih baik di end meeting for all ya, biar keluar sendiri nanti semuanya, baik itu orang yang sadar ataupun nggak sadar bahwa meetingnya udah berakhir gitu. Oke, berikutnya ini bergabung menjadi partisipan meeting ya. Nah, kalau ini gini, ketika misalnya kita posisinya bukan host ya, kita bukan host tapi kita adalah peserta, kita diundang nih gitu kan ya, kita dapat undangan nih untuk ikut meeting gitu misalnya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ikut bergabung menjadi peserta di meeting tersebut? Ya, udah dapat undangannya nih, ya kan ya. Nah, yang pertama jelas buka dulu aplikasi Zoom-nya yang sudah diinstal. Ya, kemudian klik. Nah, ini ketika kita buka yang sudah diinstal ini ada dua pilihan ya. Join meeting atau sign in, ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau sign in dulu langsung join meeting. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau sign in dulu ya sign in dulu, nanti baru klik join meeting gitu ya. Nah, misalnya saya klik langsung join meeting, ya join a meeting ya. Maka dia akan memunculkan tampilan window kecil lagi, satu lagi, di mana di situ kita diminta untuk memasukkan kode meeting ID-nya atau meeting ID-nya di sini ya. Nah, meeting ID ini kemudian nanti ini nama kita. Ya, kita mau masuk ke dalam ruang meeting sebagai nama siapa. Ya. Nah, kemudian kita klik join. Ya. Ini kita bisa pilih nih sebelum klik join ya, apa mau diingat nih nama kita di join berikutnya, nama yang sudah kita tulis di sini nih ya. Atau yang kedua kita mau join tapi suara kita nggak ada gitu. Yang ketiga kita mau join tapi kameranya dimatiin misalnya biar nggak kelihatan orangnya mukanya misalnya ya. Nah ini dicentang ya pilihan-pilihan ini. Nah baru klik join. Nah sebenarnya cara bergabung menjadi partisipan itu kan ada dua macam Bapak Ibu. Ada yang cara seperti ini ya dengan memasukkan kode apa namanya ini kode ID meeting ya dan namanya kemudian join, atau cara yang kedua dengan yang seperti yang tadi ya dengan hanya mengklik link yang sudah diberikan pada saat diundang, pada saat ada undangannya itu ya ada linknya, nah itu juga boleh klik langsung di link itu ya. Nah kemudian kalau dengan cara yang menggunakan meeting ID atau kode meeting seperti ini ya itu nanti setelah klik join dia akan minta untuk memasukkan passcode ya, passcode dari meetingnya ya. Passcode itu seperti yang tadi di depan ya, ada meeting ID, ada passcode-nya. Nah nanti kita masukkan passcode-nya baru kemudian klik join meeting. Nah itu kalau kita sebagai partisipan ya yang diundang ya. Biasanya kalau diundang itu ada dua cara yang mengundang itu. Satu dia hanya kasih link saja, atau dua dia memberikan link lengkap dengan meeting ID dan juga passcode-nya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ketika kita sudah klik join meeting ya, kembali kita dihubungkan ke room meeting-nya. Ya, room meeting kemudian tentu saja akan diminta dulu untuk pengaturan audionya. Ya, muncul
window putih ini meminta kita untuk join with computer audio. Diklik saja join with computer audio, maka kita bergabunglah kita ke dalam room meeting tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin secara teorinya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, mungkin mau diminta kita cek langsung atau bagaimana, mungkin atau ada pengalaman dengan Google dengan Zoom meeting yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan, saya persilakan